Jadi perkembangan dan pertumbuhan kota pada hakikatnya disebabkan oleh bertambahnya penduduk. Makanya tak heran kalau di kota itu jumlah penduduknya banyak. Itu memang identik dari kota, ya. Nah, kemudian baik secara alami ataupun akibat migrasi, ya, artinya perpindahan dari desa ke kota, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau karena adanya misalnya suatu pusat pertumbuhan, suatu pusat perdagangan, terjadi efek perpindahan dari masyarakat hinterland ke dalam satu wilayah, sehingga bertambahlah jumlah penduduk ini yang nantinya akan membentuk sebuah kota. Makanya kenapa itu bisa diakibatkan dari migrasi, dan kemudian akibat dari perubahan dan perkembangan kegiatan usaha, ya, yang diakibatkan adanya perubahan pola sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat. Ya, apa tadi yang seperti yang saya sebutkan adalah karena adanya pusat perdagangan, dijadikan dia sebagai pusat perdagangan. Akhirnya si pusat perdagangan inilah membentuk sebuah kota. Itulah terbentuknya kota. Nah, seperti apa sih karakteristik kota di Indonesia? Ada ciri-cirinya, ya, ada dicirikan. Yang pertama, pola masyarakatnya yang bersifat dualistik. Jadi, walaupun dia tinggal di kota, tetapi karakteristik dari masyarakat itu masih bersifat dualistik. Dualistik di sini ada yang tradisional, ada yang modern. Jadi nggak semata-mata kita sebut kota, masyarakatnya itu sudah modern. Bisa jadi masyarakatnya masih ya membawa suasana desanya, ya. Seperti apa contohnya? Jangan heran kalau di desa itu orang kalau ngulek cabai itu ngulek sendiri kan? Kalau di kota masih ada nggak punya ngulek? Masih. Walau kebanyakan main blender, tinggal colok, masukkan semua perkakas-perkakas yang mau digiling, tinggal tekan, cep, brrr, selesai, ya. Tapi kalau di desa, kalau kita buat kayak gitu, itu mereka nggak enak katanya. Saya juga nggak tahu, ya. Siapa di sini yang orang-orang desa, Anda memang luar biasa, ya. Nah, kemudian apa lagi? Masih bercampur baur, ya, masih bercampur baur, kesemuanya itu masih bercampur baur di dalam sebuah kota. Itulah karakteristik kota di Indonesia. Belum benar-benar murni seperti di luar negeri, gitu, ya. Segalanya serba instan, serba tinggal, semua ada, gitu, ya. Nah, itulah uniknya di Indonesia. Nah, seperti apa pola dasar pembangunan perkotaan? Yang pertama, kota tanpa intervensi. Ada lagi kota ringkas, ya. Kota ringkas ini adalah kota yang jarak antara yang satu dengan yang lainnya itu berdekatan. Ada lagi kota satelit, ada lagi kota koridor, ada lagi kota pinggiran. Kalau kota pinggiran ini gimana, Bu? Kota pinggiran ini yang kotanya itu dekat dengan pusat kota. Kayak contohnya kota apa saya sebutin, ya? Kota Binjai. Nah, kota Binjai kan dekat, ya, sama kota Medan. Dekat, ya, dekat sekali justru, ya. Nah, tapi dia disebut sebagai kota pinggiran. Kenapa? Karena memang dia berada dekat sekali dengan pusat kota, ya. Yang pertama. Ada lagi yang disebut dengan kota putra. Yang pertama yang harus tersedia lahan yang luas untuk jadi kota, ya. Nah, kemudian apa lagi? Fasilitas kota harus ada. Seperti apa fasilitas kota? Tempat hiburan, tempat perbelanjaan, apalagi tempat rekreasi, tempat apa lagi tuh? Tempat terminal, harus ada terminal. Sekolah harus lengkap, jangan sekolahnya gantung-gantung, cuma sampai SMA. Jadi kalau kuliah Bu keluar. Tapi kalau di kota sudah ada lengkap di situ. Mau dia level dari playgroup, ya, playgroup, kemudian naik TK, naik SD, naik SMP, naik SMA, itu semuanya sudah ada di dalam kota. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan sudah ada rumah sakit. Bahkan rumah sakitnya bisa spesifik lagi. Ada yang khusus rumah sakit mata, ada yang khusus rumah sakit paru, ada yang khusus rumah sakit kanker, ada yang khusus rumah sakit jantung. Kalau di desa itu mana gitu? Mana ada? Puskesmas. Pusing, kembung, masuk angin.
kasir itu ya. Itu singkatannya itu ya. Puskesmas ya. Nah itu adanya di mana? Desa ya. Nah kemudian apa lagi? Tempat peribadatan. Itu lengkap. Kalau di kota lengkap. Kalau di desa ya tergantung. Kalau mayoritasnya muslim, ya paling banyak masjid. Kalau misalnya desanya mayoritasnya adalah orang Kristen, ya paling banyak nanti di situ gereja. Tapi kalau di kota ada semua. Kamu mau lihat masjid? Boleh. Masjid rayanya, masjid agungnya ada, ya kan? Kamu mau lihat gereja? Gereja terbesarnya pun ada. Kamu mau lihat kuil? Ada. Mau lihat yang lain ada. Nah seperti itu. Itu adanya di kota. Kemudian apa lagi? Balai pertemuan, ya, olahraga, ya, taman-taman kota itu ada. Kalau di desa nggak ada taman masing-masing rumah, nggak ada taman kota. Kalau di kota ada dong, ya, taman kota ya. Nah, kemudian apa lagi? Jalur pengamanan, kemudian ada lagi jalur pemeliharaan kota dan perkebunan juga ada, gitu ya. Kemudian apa lagi? Investasi masyarakat kota, seperti apa? Jalannya mulus. Jalannya bagus, nggak ketipu sama Google Map, ya. Nah, karena jelas nama jalannya. Coba di desa, jalan ini nanti kita nyasar letak kemana-mana, gitu ya. Nah, sering kayak gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Air bersih. Kalau di kota tersedia air bersih. Kalau di desa lebih tersedia lagi. Bedanya di mana? Sumber airnya di desa lebih banyak ya. Kalau di kota ya harus bayar ya. Nah, harus pakai pump kalau di kita ya. Kemudian drainase ya, gorong-gorongnya itu ini supaya menghindari terjadinya banjir ketika hujan. Kemudian sanitasi lingkungan yang bagus. Kemudian persampahan, listrik, telepon ya, itu lengkap semua ada di kota. Kalau di desa kalau misalnya tiba-tiba ada petir, hujan deras, listrik mati, ya. Soalnya sering mahasiswa kayak gitu kan. Maaf ya Bu, saya nggak bisa masuk, nggak bisa nge-zoom, listrik di tempat saya mati. Rupanya dia ada di desa, ya. Rupanya dia adalah anak desa. Nah, contohnya itu ya. Tapi kalau di kota tidak ada, ya, tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena memang lengkap, ya. Nah, kemudian ada investasi dalam pembangunan rumah. Di kota yang ada perumahan banyak, mau perumahan sangat sederhana sampai perumahan elite, ya kan? Kalau di desa ada perumahan nggak? Nggak ada perumahan. Kenapa? Lahannya masih luas untuk perumahan kan gitu. Yang ada rumah susun tuh bukan di desa, adanya di mana? Kota. Karena apa? Karena sudah keterbatasan lahan. Nah itu tadi. Nah kemudian investasi untuk kelangsungan ya, seperti aset kota baru. Nah ini seperti yang terjadi di Kalimantan ya, pembentukan kota baru ya. Nah langkah-langkah penyusunan strategi pembangunan kota, yaitu ada beberapa di sini. Anda bisa lihat ya. Kita lihat dulu proses penyusunan strateginya, kemudian identifikasi fungsi dan peranan kota, kira-kira peranan kota yang mau kita inginkan itu apa, kemudian sasaran jangka waktunya, kemudian ada nggak sih kesempatan dan ancaman kota kita? Ya, kenapa? Karena tak semua kota seperti ekspektasi kita. Di ekspektasi kita itu kota seperti apa? Maju, canggih, rame, apa lagi? Freedom, bebas gitu ya. Apa lagi? Pokoknya 24 jam lah kehidupan di kota gitu ya. Nah, apa lagi yang ada di kita? Nah itu kira-kira apa yang menjadi kesempatan dan ancaman di kota? Banyak kan? Over organization juga gabung kan? Ancaman juga itu untuk kota ya. Kemudian apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan kota itu juga harus kita spesifikkan. Karena setiap kota itu pasti punya kekuatan masing-masing, punya potensi masing-masing ya. Nah kemudian ada lagi tentang isu strategis yang akan dihadapi kota. Nah kenapa ya? Memang banyak isu-isu banyak di kota. Apa isu-isu paling banyak? Mungkin pembunuhan, kejahatannya, kriminalitas gitu ya. Kemudian apa lagi tuh? Kalau isu-isu yang apa ya? Tapi itu kan isu yang jelek ya, isu ancaman lah bilangnya. Nah, kalau isu strategisnya apa?
di kota. Langkah-langkah pembangunan kota itu semuanya ada di kota. Ini semuanya sudah saya berikan di bahan ya, di bahan yang sudah saya berikan, ini hanya penjelasan saja ya. Nah, ini tadi efek dari kota memang ada. Apa dampak dari kota? Terjadinya over urbanization. Perpindahan kayak tadi kan karakteristik awalnya kan hakikat dari kota itu kan terjadi perpindahan ya, perpindahan adanya migrasi. Salah kalau migrasi dari desa ke kota? Tidak salah. Perpindahan dari migrasi desa ke kota itu tidak salah. Yang salah itu di mana? Kalau terjadi over. Gimana tuh over? Lebih. Udah apa ya? Udah parah sekali. Nah, artinya udah terlalu banyak yang pindah gitu. Kenapa? Karena tadi daya tarik kota. Memang daya tarik kota itu luar biasa. Karena apa? Karena dia menyediakan semua fasilitas. Jadi daya tariknya itu luar biasa. Nah, apa aja nih akibatnya kalau dia over? Yang pertama, pengangguran. Sementara ini adalah salah satu rancangan yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana mengurangi pengangguran. Selalu, always. Bagaimana mengurangi pengangguran. Ini adalah programnya pemerintah setiap tahunnya. Tapi akibat dari over urbanization, ini bisa jadi efek itu meningkat lagi. Kemudian lagi itu kemiskinan meningkat di kota, bukan di desa. Di kota. Sehingga banyaklah daerah-daerah kumuh atau slum area. Nggak lagi istilahnya daerah kumuhnya nggak lagi di bawah kolong jembatan yang kayak isu-isu yang kita dengar. Udah merambah lagi nggak lagi di situ gitu kan? Justru adanya apa lagi di jalan layang, di bawah jalan layang mereka tinggal. Kan itu menambah menambah daerah-daerah kumuh atau di tepi-tepi sungai kan gitu. Itu kan menambah daerah kumuh di kota. Ya. Kemudian terjadilah kelangkaan perumahan. Kemudian apa lagi? Wah, ini memang ini kota. Ciri khasnya kota itu apa? Macet. Kalau di desa ada macet, jalan tol semua di desa, ya kan? Nah, jalan tol semuanya, kendaraan gak ada pakai rem, ya? Ngegas saja semuanya. Kalau di kota jangan coba-coba, ya? Pakpolnya lengkap di sana, ya? Nah itu dia. Kenapa? Macet lalu lintas. Saking banyaknya penduduk. Karena bertambah penduduk di kotanya dan masuk lagi dari migrasi tadi, kan itu. Jadi bertambah macet dia. Kemudian apa lagi? Wah, polusi kota. Jangan heran kalau di polusi di kota itu semakin meningkat. Kenapa? Karena kendaraan tadi. Kan otomatis setiap orang pilih punya kendaraan. Paling minimal kendaraan yang dia punya apa? Sepeda motor. Ya kan? Nah, sepeda motor kan mengeluarkan gas emisi. Kan itu polusi. Nah, inilah permasalahan dari kota. Jadi yang terjadi ya akibat over urbanization. Jadi teman-teman, jadi peranan kota ini sangat berefek. Apa nih peranan kota yang sebenarnya? Itu adalah sebagai tempat, sebagai pusat untuk apa? Pusat perdagangan. Sebagai apa lagi? Pusat pertumbuhan daerah. Sebagai apa lagi? Benar. Banyak sekali ya peranannya. Nah, jadi tadi di efek di otak kita efeknya kalau kota itu gimana? Selalu ramai, selalu sedia semua fasilitas, kemudian dan yang lainnya. Nah, saya punya sebuah video untuk membuka paradigma teman-teman. Apa tuh? Bahwa tidak semua kota punya mindset ramai, padat, macet seperti ini, ya kan? Apalagi banyak daerah kumuh dan yang lainnya, gitu ya. Tidak semuanya. Nah, seperti apa? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seperti apa peranan kota yang akan didiskusikan oleh teman-teman semuanya, ya. Jadi saya
mau membagikan ini. Jadi saya tahu lah di kelas ini kan banyak gengs ya, in the gangs ya, biasa itu. Saya lebih nyaman sama si ini, bilang Bu, iya biasa. Nanti untuk kali ini tidak ada yang tidak ada gengs-gengsan ya. Jadi diskusi sama saya tidak ada gengs-gengsan ya, nggak ada. Bu, saya ketua gengnya dari ini, nggak ada cerita ketua geng ya. Nah, ayo dibagi. Oke. Ada siapa yang mendapat? Ya nggak usah tim mana. Yang siapa tim 1? Yang di sini tim 2, yang di sana tim 3. Silakan. Silakan. No games ya. Question no games. Yang di tengah tim 2, yang di ujung tim 1. Di sini tim 3. Ya. Pokoknya tim 2 di tengah. Tim 2 di tengah. Ya. Tim 2 di bawah. Ya. Tim 2 di tengah. Ya. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan kota menjadi kota maju? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan potensi kota yang sepi. Seperti itu. Bagaimana menumbuhkan potensi kota yang sepi. Karena seperti tadi, saya akan putarkan video. Ada 10 kota tersepi di Indonesia. Kira-kira bagaimana kita membuat supaya kota tersebut tidak menjadi kota sepi lagi. Oke, siap? Masuk nggak kota kita lihat aja. Mana tahu ada kota kalian yang masuk di sini. Jayapura, apa di sini orang Jayapura? Jika dibagi, maka kepadatan penduduk Jayapura hanya 323 jiwa per kilometer persegi. Sebagai kota paling sepi di Indonesia, diisi oleh Provinsi Bali. Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara ini memiliki luas wilayah yang tergolong besar, yaitu mencapai 469 kilometer persegi. Luas wilayah tersebut hanya ditempati oleh sekitar 136.000, sehingga kepadatannya berada di angka 200.000 jiwa per kilometer persegi. Kota yang menjadi bagian Provinsi Aceh ini memiliki luas wilayah 153 km persegi yang ditempati oleh 40.000 jiwa. Kombinasi tersebut mencatatkan kepadatan penduduk yang relatif kecil hanya sekitar 261 jiwa per kilometer persegi. Jadi tambah ke nomor 1 nanti dia tambah sedikit jumlah penduduk per kilometer perseginya.
Ini Jambi. Ya, provinsi Jambi. Sawalunto. Mana nih? Sumatera Barat. Sawalunto bergeser ke ranahnya, posisi ke-6 sebagai kota paling sempit di Indonesia ditempati oleh Sawalunto. Memiliki luas wilayah 273 km persegi dengan penduduk yang tergolong sedikit, hanya sekitar 62.000 penduduk. Sawalunto tercatat hanya memiliki kepadatan penduduk 230 jiwa per kilometer persegi. Kelima di Indonesia ditempati oleh Bangkalan. Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 211 jiwa per kilometer persegi. Memiliki luas wilayah yang tergolong besar, yaitu sekitar 633 km persegi, yang setara dengan DKI Jakarta. Kota Bangkalan hanya memiliki penduduk sebanyak 189.000 jiwa. Nama sedikit ya dari yang tadi, dari Sawalunto. Nggak sangka ya. Dumai. Posisi keempat diisi oleh kota penyangga Provinsi Riau, Dumai. Salah satu kota terbanyak di Indonesia ini hanya dihuni oleh sekitar 174 jiwa per kilometer persegi. Dari segi area, kota Dumai memiliki luas wilayah 1.772 km persegi. Sementara dari segi populasi, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 308.000 jiwa. Tuh melenceng ke Pulau Kalimantan. Palangkaraya. Banyak nih, kan ibu kota ya. Palangkaraya, ibu kota. Kalimantan Tengah. Palangkaraya, posisi ketiga sebagai kota paling sepi di Indonesia, diisi oleh ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Memiliki luas wilayah yang cukup besar, yakni sekitar 2.853 km persegi. Kota ini hanya dihuni oleh sekitar 266.000 jiwa. Jika dibagi, maka kepadatan penduduk Palangkaraya hanya sekitar 93 km. Nah, yang kedua, apa tuh? Tidore Kepulauan. posisi kedua sebagai kota tersempit di Kelihatan sepi ya memang ya. kota yang berada di provinsi Maluku Utara ini. Ini Maluku. Yaitu hanya sekitar 71 jiwa per kilometer persegi. Pada zaman kolonialisme, kota ini sempat terkenal karena menjadi salah satu pusat perantauan tertua di Indonesia. Rapi ya kotanya ya. Nah yang pertama, ayo apa nih? Puncak Berapi, Sumatera Selatan. Itu di Provinsi Aceh, salah satu kota di Provinsi Aceh. Ini kota Subul Salam yang dekat ke arah Singkil ya. Kota paling sepi di Indonesia. Lihat nggak tadi videonya? Karakteristik apa yang menyamai mereka semuanya sehingga mereka sepi? Luas wilayahnya. Mirip kan luas wilayahnya? Mirip, berbeda-beda. Cuman kan ada kemiripan. Apa yang karakteristik kemiripan dari video tadi itu? Mirip apa yang menjadi mirip mereka itu kok jadi sama-sama sepi gitu? Mereka sama-sama berada di
wilayah pesisir dan berada di wilayah pegunungan. Artinya akses gitu ya. Kalau saya kita lihatnya akses, makanya tadi kenapa yang sebelumnya kita pelajarin adalah untuk membuat kota itu harus dilihat adalah akses dari jalan. Ya kan, akses masuk ke dalam kota itu. Nah, tadi kan akses masuk ke dalam kota itu dari laut. Satu. Yang kedua, melewati gunung. Sudah? Aksesnya kan, akses jalannya kan bisa kategori akses sulit. Dari laut melewati gunung. Ah, itulah yang membuat kota tadi itu menjadi kota yang sepi. Tapi tidak boleh disalahkan, itu adalah anugerah dari Allah. Ya, nah itu adalah anugerah dari Allah. Ada tempat yang memang kotanya harus berada di wilayah tepi pantai, harus ada di wilayah melewati gunung, melewati lembah, gitu ya. Nah sekarang dari video tadi coba jawab pertanyaannya. Coba jawab pertanyaan itu. Ya, saling diskusi. Ya, saling diskusi dulu. Nanti satu orang yang perwakilan menjawab. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memegang jawaban masing-masing. Oke, kita. Ya. Nah, kalau memang sudah, perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan membacakan hasilnya? Perwakilan kelompok 2 siapa? 2 orang. 2 orang? Iya, 1 orang saja. Kalau bisa, satu Begitu, satu jawaban. Beda persepsi. Baiklah, kelompok 2 mau 2 orang. Kelompok 3 mau berapa orang? 1 aja. Oke, 1 perwakilan. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Tolong dijawab pertanyaannya. Silakan berdiri supaya kelihatan sama teman-teman yang lainnya. Request bisa satu. Baik, di sini kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mencoba menjawab dari pertanyaan ini tadi, yang dimana apa yang harus dilakukan untuk menjadi kota yang maju gitu. Jadi kami dari kelompok 1 sudah sudah membicarakan mengenai ini. Jadi pertama yang kami lakukan itu adalah memperbaiki akses infrastruktur. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan potensi dari fasilitas pendidikan, kesehatan yang ada di kota tersebut, seperti meningkatkan minat masyarakat terhadap tempat rekreasi yang ada di kota tersebut. Kemudian membuat ciri khas dari kota tersebut untuk menarik daya tarik masyarakat. Yang terakhir adalah melestarikan kebudayaan yang ada pada kota tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Luar biasa. Dari siapa nih? Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk membuat suatu kota yang maju. Jadi kan hasil dari diskusi kami yang pertama yaitu kan harus dilakukan perencanaan yang inovatif dan yang inovasi dan inovatif, yang tujuannya adalah agar masyarakat tersebut dapat merencanakan
keliling. Jika tidak ada transportasi, orang yang ingin berkunjung tersebut kan kurang minatnya untuk berkunjung ke kota tersebut. Nah, terus harus ada fasilitas kesehatan, terus pendidikan. Karena sebenarnya pendidikan itu yang paling perlu. Karena jika pendidikan itu ada, jadi otomatis yang fasilitas semua yang ingin kita wujudkan akan terpenuhi dengan adanya pendidikan gitu. Terus yang terakhir yaitu adanya bantuan ataupun adanya pelatihan bagi masyarakat kota tersebut agar mereka dapat merencanakan apa yang ingin mereka kembangkan di kota mereka tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5 lagi saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 dari yang melanjutkan yang pertama yaitu bagaimana menumbuhkan potensi kota yang sepi. Yang pertama kita akan berembuk dengan komponen desa, pemerintah desa, yaitu bagaimana potensi alam yang ada di desa tersebut. Misalnya kan ada wisata alam buatan seperti misalnya wisata Seribu Batu, yang dimana satu desa itu kenapa dikatakan Seribu Batu, karena di situ banyak sekali batu-batu yang mungkin desa-desa lain tidak ada sebanyak yang ada di desa tersebut. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui apa masalah yang terjadi di dalam desa tersebut. Misalnya, selain memutuskan potensi wisata alam di desa tersebut, langkah selanjutnya kita merumuskan apa saja hambatan yang bisa terjadi. Misalnya berupa hambatan fisik, sosial, dan masih banyak lagi. Nah, setiap hambatan tersebut harus dipecahkan dengan cara yang baik. Misalnya dari yang besar kita perkecil, dari yang kecil kita musnahkan. Itulah kita cara membuat solusi dari hambatan tersebut. Yaitu tentunya juga dengan mufakat dan disetujui oleh komponen desa tersebut. Yang kedua dengan memupuk komitmen. Bagaimana caranya? Yaitu menyamakan pendapat dan pemikiran semua perangkat desa, di mana komitmen yang kuat untuk bisa menyamakan pendapat tersebut, menyatukan tujuan dan menyatukan persepsi yang sama. Yang kedua yaitu mengenai pelatihan, di mana potensi alam di daerah tersebut yang terpenting adalah melakukan pelatihan yang dilakukan oleh seluruh komponen desa, di mana melakukan pelatihan ini yaitu dengan manajemen pariwisata, cara mengelola pariwisata tersebut, dengan peraturan pemerintah desa, dan harus mendapatkan izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat tersebut. Misalnya wisata yang ada di Gunung Kidul itu meminta izinnya di Dinas Kebudayaan di Gunung Kidul tersebut. Yang kedua yaitu tidak lupa yang dengan promosi wisata. Nah, agar potensi wisata alam menjadi berkembang, sebaiknya aktif untuk melakukan promosi melalui media sosial. Baik, terima kasih. Dari kelompok 3. Terima kasih Bu. Yang ketiga, di mana yang pertanyaan pertama itu apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi kota yang maju? Pertama yang itu akses jalan. Seperti yang kita ketahui di kota pasti kan terdapat macet atau salah satu ya. Bagaimana sih pemerintah itu mengatasi macet, yaitu dengan mengatasi jalan agar perbaiki jalan. Ya kan kalau melebar jalan atau cara itu pokoknya cara pemerintah itu memperbaiki jalan agar tidak macet itu salah satunya. Jadi kota itu maju. Apalagi kayak contohnya tadi Jayapura, salah satu kota sepi. Kenapa? Karena akses menuju ke situ sangat sulit. Bagaimana orang wisata hanya ke melewati laut atau darat gitu. Jadi kalau darat ya bisa tapi berjam-jam. Jadi orang makin pusing. 3 hari saya itu mending saya naik pesawat kan itu. Ya, bagaimana orang memudahkan jalan untuk menuju kota yang sepi tadi. Yang kedua itu transportasi atau fasilitas harus dilengkapi karena itu satu. Dan yang ketiga itu menjadikan kota maju, yaitu pelayanan publik itu harus 24 jam sekali gitu. Misalnya kan ada pelayanan publik yang tidak sampai 24 jam. Jadi harus 24 jam gitu ya. Iya, karena kan ada satu. Yang kedua yaitu pertanyaan kedua, bagaimana menunjukkan potensi kota yang sepi. Yang pertama yaitu yang tadi kan kalau potensi. Berarti kita apa sih ciri khas dari kota itu? Maka kita harus menggali potensi dari ciri khas kota itu. Itu kan untuk potensinya. Dan ada yaitu lapangan kerja. Dengan adanya lapangan kerja maka potensi kota itu akan maju gitu kan.
gitu kan. Jadi pengangguran pun nggak lagi banyak di kota itu, walaupun dia sepi, walaupun lapangan kerjanya atau masih kurang, berarti potensi kota itu kurang minat. Makanya banyak orang itu pindah ke luar kota untuk mencari lapangan kerja. Dan ketiga itu memperbaiki wisata itu. Hanya banyak yang wisata itu udah gitu aja, nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Oke, itu saja saya kembalikan. Oke, luar biasa. Belajar ekonomi regional itu memang untuk orang perencana wilayah. Jadi dia bisa membuat perencanaan wilayah seperti apa sebenarnya wilayah yang apa ya, yang maju gitu lah. Karena daerah-daerah itu kan ada keterbagiannya. Ada wilayah itu memang kategorinya wilayah maju, ada wilayah itu nantinya wilayah maju tertekan, ada lagi wilayah itu kelompoknya berkembang, ada lagi wilayah itu memang wilayah terbelakang dia. Nah itu tidak menutup kemungkinan ada kota yang juga menjadi kota di bagian itu dengan memperhatikan unsur-unsur kota tadi, ya seperti apa? Ketersediaan transportasinya, kemudian fasilitas-fasilitasnya, kemudian ya dengan segala fasilitas. Kalau dibilang fasilitas itu udah masuk semua seperti yang teman-teman tadi bilang, pendidikan, kesehatan, rekreasi, apa itu, tempat ibadah dan yang lainnya. Dan yang memang paling penting benar teman-teman semuanya itu adalah pariwisata. Jadi makanya tidak bisa dihindari ya, hubungan antara ekonomi dengan pariwisata itu tidak bisa dihindari. Makanya sekarang sudah ada itu bidang yang menguasai tentang ekonomi pariwisata. Memang ada sekarang. Ya, kenapa? Karena ternyata potensi pariwisata itu ternyata bisa memacu perekonomian suatu daerah. Walaupun dia kota sepi, tapi bisa menjadi kota yang potensial ya, dengan membuat potensi-potensi di dalamnya itu tumbuh. Seperti tadi, mempertahankan budaya, benar. Kemudian apa lagi tadi? Mencari apa yang menjadi potensi unggulannya, kan gitu. Supaya apa? Itu dikirim baiknya. Kemudian apa tadi yang kelompok ini? Promosi ya, melakukan promosi ya. Artinya visit Indonesia gitu ya. Artinya berkunjunglah ke daerah-daerah di Indonesia. Ini kita boomingkan gitu ya, kita gaungkan melalui media-media sosial untuk menarik daya tarik turisme ya. Nah itu dia, yang benar sekali yang teman-teman bilang ya. Oke, hari ini materi kita tentang peranan kota dalam pembangunan regional ya, selesai sampai di sini ya. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan ya, dengan materi kita yang berikutnya di minggu depan itu adalah ketimpangan wilayah. Jadi setelah kita membahas tentang bagaimana kota, daerah hinterland, peranan kota, dan bagaimana yang berikutnya itu adalah ketimpangan wilayah. Karena tidak semua daerah itu memiliki pembangunan yang sama. Itu akan kita pelajari di minggu depan. Nah, untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.